Kepunahan terjadi ketika suatu spesies mati seluruhnya. Bisa karena peristiwa bencana, masalah evolusi, atau campur tangan manusia. Kalau sekarang sih dominannya karena ulah spesies kita sendiri, yaitu manusia. Menurut Greenpeace, dalam 100 tahun terakhir ada sekitar 18 satwa yang udah punah. Di antaranya ada Tasmanian Tiger, singa laut Jepang, harimau Kaspia, harimau Jawa, dan masih banyak lagi. Tapi dari gencarnya perburuan dan ekstrimnya ulah manusia, ada hewan yang survive, bahkan umurnya bisa sampai 200 tahun. Sebelum kita masuk ke detail ceritanya, halo penduduk bumi, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share ke teman-teman lo yang suka atau wajib tahu tentang fakta-fakta mengenai bumi. Jadi langsung aja, inilah dia mamalia tertua di bumi. Oke, apa itu mamalia? Mamalia adalah setiap anggota kelompok hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, di mana anak-anaknya ini diberi makan dengan susu yang berasal dari kelenjar susu induknya. Nah, jadi apa mamalia tertua di bumi? Ternyata mamalia yang dimaksud ini nggak hidup di daratan, melainkan hidup di lautan dan merupakan hewan terbesar di bumi saat ini. Apa itu? Ya, betul sekali, paus. Paus ini adalah salah satu spesies mamalia air terbesar yang termasuk dalam ordo Cetacea. Paus biru bisa sampai ukuran maksimum mungkin lebih dari 30 meter dan beratnya itu 200 metrik ton. Blue whales are the largest animals to have ever existed. As long as about 3 school buses and as heavy as 15, blue whales even outsize the dinosaurs. Istilah paus ini bisa digunakan atau bisa dipakai buat merujuk pada ordo Cetacea apapun, termasuk porpoise dan lumba-lumba. Jadi lumba-lumba itu masuknya ke keluarga paus ya. Tapi secara umum kata paus ini atau istilah ini biasa dipakai buat yang panjangnya lebih dari 3 meter, kecuali paus spermakerdil yang berukuran 2,7 meter. Meskipun kecil, tapi tetap disebut paus karena kemiripannya yang mencolok dengan spesiesnya yang besar atau paus sperma yang besar. Sebagian besar paus diyakini hidup antara 80 sampai 100 tahun. Sebelumnya paus tertua adalah paus biru dan fin whale yang dapat hidup sampai 114 tahun. Kira-kira segitu. Dari semua spesies yang ada, jenis paus bowhead diketahui memiliki umur yang sangat panjang. Apa itu paus bowhead? Nah, ini salah satu jenis dari banyaknya spesies paus ya. But one animal has always eluded him. The bowhead whale is one of the Arctic's great mysteries, a creature that may live for 2 centuries or longer. Kehidupan paus bowhead ini bisa dibilang relatif tenang. Si paus ini berenang di laut Arktik yang dingin. Arktik ini di mana? Yaitu berada di bumi bagian utara atau bisa dibilang dekat-dekat kutub utara. Makan zooplankton dan menembus es setinggi 2 meter buat ngambil nafas. Tapi umur hewan raksasa ini dianggap yang terpanjang dari semua mamalia di bumi. Gimana kita bisa tahu kalau paus ini hidupnya lama banget? Bahkan ada yang bilang sampai 2 abad. Yang pertama, perkiraan usia ini didukung oleh data-data dari pemburu asli Alaska, yaitu suku Inupiat di Barrow dan desa-desa lain di sepanjang pantai utara Alaska. Suku-suku ini
menemukan 6 titik tombak kuno di lapisan lemak paus bowhead yang baru dibunuh pada tahun 1981. Kalau sekarang kan tombak itu terbuat dari besi ya, atau baja. Bisa dikatakan itu titik tombak modern ya. Appears to have plummeted, and it could soon disappear from the eastern Arctic forever. Tetapi yang ditemukan di paus bowhead itu terbuat dari gading dan batu yang diperkirakan berasal dari era Victoria. Era Victoria itu kapan? Yaitu sekitar 1837 sampai 1901 atau zaman-zaman Abraham Lincoln masih hidup. Tombak-tombak kuno ini ada di beberapa paus bowhead yang diburu oleh suku-suku Inupiat. Jadi si tombak ini udah nancep di kepala bowhead atau paus bowhead ini selama ratusan tahun. Gila, kasihan. Yang berarti paus itu udah hidup di zaman itu, di zaman dimana tombak itu terbuat dari gading dan batu dengan umur kira-kira sekitar 130 sampai 170 tahun. Dengan satu spesimen lain itu berumur sekitar 211 tahun. Suku-suku yang udah berburu paus ini atau suku-suku yang ada di Alaska ini udah berburu paus lebih dari 4000 tahun dan mewariskan informasi kepada beberapa generasi tentang ciri khas masing-masing paus. Jadi kayaknya kalau gak berhasil ditaklukin, para sesepuh ini bakalan nyeritain ciri-ciri paus yang gagal buat ditaklukin dari generasi ke generasi. Jadi yang kedua, untuk mengetahui umur dari paus bowhead ini adalah dengan cara mempelajari perubahan asam amino yang ada di mata paus itu. Tapi tetap, bukti yang paling meyakinkan itu datang dari tombak antik yang nancep di kepala paus bowhead. Itu udah paling autentik banget lah, udah ketahuan umurnya udah ratusan tahun. Kenapa paus ini bisa berumur panjang? Satu teori nunjukin bahwa kondisi kehidupan yang keras ini memaksa si paus bowhead buat berevolusi untuk bertahan hidup, kemudian berkembang biak selama beberapa tahun untuk menjaga spesies dari kepunahan. Kerasnya hidup itu bikin si paus ini berevolusi jadi lebih kuat. Ada penelitian lain dari University of Liverpool ini merilis sebuah penelitian yang mengidentifikasi kumpulan gen yang mungkin bertanggung jawab atas daya tahan paus bowhead dengan membandingkan gen paus bowhead dengan paus minke yang memiliki umur lebih pendek. Para ilmuwan ini menemukan bahwa paus bowhead memiliki mutasi gen yang dianggap memanipulasi pertumbuhan sel, terus memperbaiki DNA, dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit-penyakit mematikan. Joao Pedro de Megales, ketua dari penelitian ini, mengatakan kepada CBS News, "Kami tahu kerusakan DNA dan mutasi DNA adalah hal penting untuk kanker. Jadi, ketika kami menemukan gen yang terkait dengan perbaikan DNA dan respon kerusakan DNA, kami pikir hal ini menjadi alasan kenapa paus bowhead memiliki umur yang sangat panjang dan ketahanan terhadap penyakit yang sangat kuat." Penelitian Megales ini didanai oleh Methuselah Foundation dan Life Extension Foundation, dua kelompok yang didedikasikan untuk memperpanjang umur manusia. Anjir, ada ya lembaga kayak gini buat memperpanjang umur manusia. Baru tahu gua. Dengan adanya data dari paus bowhead, diharapkan dapat diterapkan untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia. Mungkin nanti di masa depan bakalan ada modifikasi genetik lah ya, rekayasa genetik buat memperpanjang umur manusia dengan mencampurkan genetika dari paus bowhead dan genetika dari manusia. Ya mungkin ya di masa depan, anjir. Nah, selain untuk memperpanjang umur manusia, bisa juga untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit yang selama ini belum ditemukan obatnya. Itulah dia mamalia atau makhluk tertua di bumi yang pernah ditemukan, yaitu paus dengan spesiesnya paus bowhead. Kalau lu punya referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen biar kita diskusi bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video
selanjutnya.